Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Diah Fitria Rahmawati, calon guru penggerak angkatan 10. Pada kesempatan hari ini saya tidak sendirian, saya sudah didampingi rekan sejawat saya, ada Bu Retno. Selamat pagi Ibu. Nah, Bu Retno ini adalah salah satu guru SMP IT atau Atoroh yang mengajar bahasa Indonesia. Nah, pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi dalam coaching supervisi akademik. Tujuannya untuk apa? Tujuan dalam supervisi akademik di sini untuk mengetahui seberapa siap guru dalam mempersiapkan pembelajaran di dalam kelas. Nah, jadi begini Ibu Retno ya. Jadi nanti di sini Ibu ada beberapa hal yang perlu kita bicarakan bersama dan nanti Ibu bisa menjawab pertanyaan dari saya seperti itu Ibu. Nah, pada kesempatan hari ini Bu Retno, bagaimana kabarnya Ibu? Baik, Alhamdulillah baik ya Bu ya. Nah, untuk kegiatan di sini Ibu, sebelum Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, yang nantinya di hari ini Ibu ada di kelas berapa Ibu? kelas 8 Iya, kelas 8 jam ke? jam ke-5.6. Ya, jam ke-5.6 di kelas 8. Nah, pada kesempatan hari ini nanti saya akan mengadakan supervisi akademik Ibu. Dan untuk kegiatan tersebut, persiapan apa saja yang sudah Ibu persiapkan? Saya menyiapkan materi pembelajaran dalam bentuk slide PowerPoint nanti untuk disampaikan ke anak-anak. Kemudian lembar-lembar LKPD untuk nanti dikerjakan anak-anak secara berdiskusi. Nah, jadi nanti mereka saya persiapkan untuk membentuk kelompok-kelompok. Kebetulan jumlah satu kelasnya 32, jadi nanti ada 8 kelompok, masing-masing 4 ya, 4. Jadi nanti ada 8 kelompok. Dari situ nanti kita berikan LKPD untuk mereka kerjakan secara diskusi bersama-sama. Nah, luar biasa sekali Ibu. Jadi Ibu Retno sudah menyiapkan tentang materi di PPT, kemudian ada LKPD untuk diskusi dengan siswa di kelas 8 sejumlah 32 siswa yang nantinya akan dibagi per kelompok seperti itu Ibu. Nah, tujuan dari pembelajaran ini sendiri apa Ibu? Kalau tujuan dari pembelajaran ini kebetulan nanti saya punya materi untuk bagaimana melakukan teks laporan observasi. Jadi saya menyiapkan ini biasanya untuk kelas yang nanti akan mengadakan semacam study tour atau apalah. Biasanya setelah melakukan kegiatan itu kita membutuhkan bagaimana siswa bisa membuat laporan hasil observasi dengan mandiri. Jadi satu siswa satu laporan Bu, tidak secara berkelompok. Jadi kita menyiapkan itu, makanya pada Mapel Bahasa Indonesia saya memberikan materi itu di samping dengan nanti ada berbagai studi kasus yang harus dipecahkan mereka di masing-masing kelompok. Oke, luar biasa sekali ya Bu ya. Jadi tujuan utamanya adalah nantinya ketika siswa melakukan kegiatan mampu menyusun sebuah laporan observasi seperti itu Bu. Itu untuk tujuan mandiri. Kemudian ketika nanti pembelajaran di dalam kelas, anak-anak di dalam kelompok mampu memecahkan masalah yang ada di dalam kelompoknya tersebut. Nah, untuk area pengembangan sendiri Bu, area pengembangan yang akan dikembangkan dan akan dicapai dalam pembelajaran tentang laporan hasil observasi ini apa Ibu? Nah, ini peserta didik yang menjadi target dalam pembelajaran ini adalah peserta didik reguler atau tipikal, atau maksudnya umum Bu. Ya, jadi nantinya untuk pengembangannya adalah di mandiri ya Bu ya, tipikal reguler dan juga mandiri dari anak-anak itu sendiri. Nah, adapun ketika penyampaian materi ya Bu ya, penyampaian materi secara otomatis Ibu mesti sudah mempersiapkan dengan baik. Nah, metode ataupun strategi yang akan digunakan Ibu bisa dijelaskan Ibu? Nanti strateginya dengan tatap muka dengan model pembelajaran kooperatif Bu. Kemudian ada yang lain mungkin Ibu selain di pembelajaran kooperatif? Jadi nanti selama materi yang saya sampaikan di slide PowerPoint yang harus disaksikan anak-anak semua ya. Kemudian saya ada beberapa pertanyaan pemantik yang harus direspon anak-anak. Jadi
Saya memiliki 3 pertanyaan pemantik nanti yang akan saya sampaikan, kemudian harus direspon dengan cepat oleh anak-anak. Jadi bagaimana responnya itu kan masalahnya kalau kita belajar dengan berpusat pada siswa. Jadi siswa nanti bisa lebih aktif dan kreatif dalam menyampaikan aspirasi mereka, jawaban mereka, yang sehingga materi yang saya sampaikan itu tidak hanya dari segi pemahaman, tapi mereka juga bisa menunjukkan kalau respon mereka selama materi saya sampaikan itu aktif. Oke, luar biasa sekali Ibu ya. Jadi strategi yang digunakan adalah pembelajaran kooperatif yang nantinya mampu meningkatkan kreativitas dan juga inovasi dari siswa tersebut ketika berdiskusi seperti itu Ibu, dan tetap berpusat pada siswa. Nah, demikian obrolan kami tentang di pra-observasi sebelum kita melaksanakan kegiatan coaching, supervisi akademik, dan Ibu Retno sudah mempersiapkan dengan baik. Semoga ketika nanti di kegiatan supervisi bisa terlaksana dengan baik dan sesuai dengan tujuan daripada yang Ibu harapkan. Seperti itu ya Ibu ya. Selamat melakukan observasi, selamat melaksanakan pembelajaran di kelas, dan semoga Ibu bisa memberikan yang terbaik. Terima kasih. Udah siap ya? Masa kasih semangat seperti ini, semangat ya? Selamat siang anak. Iya. Seperti itu kalau semangat ya. Untuk pelajarannya Bu Retno hari ini bahasa Indonesia. Kemarin sudah saya berikan untuk mencari materi di Google. Sudah dikerjakan? Belum. Sudah, ada yang belum. Kita akan mengulas tentang teks laporan hasil observasi. Nah, sebelumnya ini silakan melihat di slide PowerPoint yang saya buat. Teks laporan hasil observasi. Sebelum kita ke materi, perlu saya sampaikan tentang tujuan pembelajaran. Melalui model pembelajaran kooperatif, peserta didik mampu memahami pengertian dan ciri teks laporan hasil observasi dengan tepat. Yang kedua, melalui model pembelajaran kooperatif, peserta didik mampu mengidentifikasi informasi di dalam teks laporan hasil observasi yang dibaca dengan tepat. Selanjutnya, dari kemarin yang saya sampaikan, kalian perlu mencari materi tentang observasi. Nah, di sini kita bahas ya tentang pengertian observasi. Bisa kita lihat? Ada yang mau bantu membaca? Yang suaranya keras, coba lawan. Pengertian observasi, coba dibaca. Informasi dan fakta secara akurat. Mau bantu saya membaca tentang pengertian observasi? Observasi merupakan kegiatan pengamatan atau peninjauan suatu objek untuk mendapatkan informasi dan fakta secara akurat. Orangnya itu gambar apa anak? Situasi gambar di dalam kereta. Nah, amati gambar tersebut. Kemudian gambar tersebut menunjukkan sebuah situasi
situasi yang ada di dalam kereta. Coba kalian amati suasana yang ada pada gambar. Itu gambar yang atas, gambar 1, kemudian gambar yang kedua itu gambar yang bawah adalah gambar yang kedua. Gambar 1 dan gambar 2. Coba. Kalian amati suasana yang ada pada gambar selanjutnya, diskusikan dan kemudian mendapatkan pertanyaan nomor 1. Seperti apa situasi dalam kereta itu? Yang bisa coba dari yang bisa siapa? Seperti apa situasi dalam kereta itu dari gambar 1 maupun gambar 2? Oke, Krista silakan jawab yang masih gambar di dalam kereta. Nah, amati gambar tersebut. Kemudian gambar tersebut menunjukkan sebuah situasi yang ada di dalam kereta. Coba kalian amati suasana yang ada pada gambar. Itu gambar yang atas, gambar 1, kemudian gambar yang kedua itu gambar yang bawah adalah gambar yang kedua. Gambar 1 dan gambar 2. Coba. Kalian amati suasana yang ada pada gambar selanjutnya, diskusikan dan kemudian mendapatkan pertanyaan nomor 1. Seperti apa situasi dalam kereta itu? Yang bisa coba dari yang bisa siapa? Seperti apa situasi dalam kereta itu dari gambar 1 maupun gambar 2? Oke, Krista silakan jawab yang atas. Yang lain? Kalau nanti Krista bilang posisi penumpangnya miring. Untuk gambar 1 yang kedua sudah menandakan. Terus kondisi kepadatan penumpang gimana? Kalau pada gambar 1 dan 2 kurang ramai, kurang penuh, penumpangnya masih banyak bangku yang kosong. Oke, terima kasih. Kemudian yang nomor 2, siapa saja enggak penumpang kereta tersebut? Sarah bisa jawab? Di situ ada kayak pekerja, terus anak-anak sekolah, Iya. dan penumpang-penumpang. Kalau melihat dari kostum yang digunakan, itu ada yang penumpang yang bekerja, terus ada yang dari masyarakat umum bebas, terus ada yang anak sekolah ya. Ada, terima kasih. Terus kemudian pertanyaan kembali yang ketiga, adakah peristiwa menarik yang kalian lihat dari gambar 1 maupun 2 dari kelompok lain? Coba menjadi dulu. Menjadi siapa yang menarik yang kalian lihat pada gambar tersebut? Ada yang mau jawab? Menjadi ya kita. Ada penumpang memakai masker dan pada itu dengan katanya masing-masing. Itu para penumpang meskipun mereka berdekatan tidak saling ngobrol, tapi mereka sibuk dengan HP masing-masing dan posisi mereka semua mengenakan masker. Terima kasih tadi sudah jawab pertanyaannya. Nah, kemudian kita mulai diskusi kelompok. Silakan membentuk kelompoknya 4-4. Jadi posisi mejanya atau posisi kursinya bisa digeser sehingga menjadi satu kelompok berempat ya. Supaya semua nanti mengambil pendapat. Ayo sekarang.
Coba diperhatikan lembar kerjanya ya. Kita lihat. Itu yang lampiran yang pertama. Ada nama ada kelas, itu nanti namanya dicantumkan kelompok. Jadi saya buka langsung kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang ada yang 8. Nah, kemudian kalian lihat tabelnya ya. Tabel yang di sini, kita lihat. Tabel yang di sini nanti dikasih tanda cetak untuk sesuai dengan kondisinya. Kemudian hasil diskusinya yang ini. Kamu salin di kertas yang sudah saya sediakan. Kamu pahami dulu. Oh, diberi tanda yang ada di sini. Ya, so kita mulai, silakan dikerjakan. Satu kelompok nanti membuat satu saja. Nah,
dengan relu. Sama jadi kalau bacaan aksi kota itu nanti yang kelompok sampai kelompok saya minta tolong tiap-tiap kelompok membantu untuk membaca di teks penumpang bus kita sesuai dengan KPD yang kalian miliki. Setiap kelompok itu saya tunjuk ya. Nanti tolong dibacakan di paragraf pertama dari ini sampai ini titik. Coba dari kelompoknya yang bisa caranya yang keras baca. Adik, sampai terus apa adalah yang lain mendengar atau transportasi umum yang digunakan antara satu tempat ke tempat lain yang berada di suatu area perkotaan. Keberadaan bus kota memberarti transportasi masyarakat perkotaan, masyarakat perkotaan yang menggunakan jasa layanan transportasi bus kota ini berguna dalam pertumpang bus kota. Mereka menggunakan bus kota sekolah, kantor, dan tempat kerja lainnya. Beroperasi sepindah dari ibarat kota dengan jalur operasional sekitar pukul 5 ya, dia sambung bagus, yang keras bacanya. Oke, yang disambung lagi. Adik, sambung dari kebanyakan penumpang, ya baca. Kebanyakan penumpang, apa lihat ini ada? Kebanyakan penumpang. Ya. Penumpang kita merupakan asal sekolah dan menjadi dasar untuk beristirahat, berikan, memberikan istirahat berjenis, berdiri di tempat jalan mungkin. Yang lain dia dan salah teman kalian bergerak. Kemudian menghadap ke arah penumpang bus kota yang lain, orang mulai duduk 1 meter darinya, tepat di depan menekan itu seorang ibu lain kembali mengaku anak beritanya tidak jauh dari itu seorang laki-laki penyandang disabilitas atau mufakir atau yang disadari pada posisi titik yuk disambung Mbak, sambung. dan seorang laki-laki penyandang disabilitas adalah penumpang prioritas. Penumpang prioritas merupakan penumpang yang didahulukan untuk mendapatkan tempat dalam transportasi umum seperti bus, kota, pesawat terbang, dan kereta api. Sudah dibaca semua ya. Sekarang dilanjutkan dibacakan.
Lembar kerja yang seperti kertas buku gambar itu digunakan untuk menyalin jawaban kalian biar lebih jelas. Pakai penggaris biar rapi. Nanti kemudian jawabannya dari yang KTP-nya disalin ke kertas yang lebih besar. Ada yang sudah selesai? Yang memberi tanda centangnya sudah selesai. Terus lanjut yang hasil diskusi disalin di kertas yang besar ya. Bisa perwakilan dari Pamenang sampai ke depan membacakan hasil diskusi yang tadi sudah ditulis. Perwakilan. Perkenalkan kelompok kami Bapak Chandra. Kami dari kelompok akan mempresentasikan hasil sejak kelompok. Menggunakan tiket apa mempunyai tentang kelompok ya sudah bagus. Cuma untuk perform kalian di depan itu loh. Mungkin kalian belum terlalu biasa ya untuk tampil dan berbicara di depan teman-teman kalian. Harusnya tadi untuk jawabannya kalau saya nilai tadi sudah masuk semua bagus. Cuma tinggal perform kalian di depan teman-teman itu kenapa? Kenapa? Tadi grogi, gugup, malu. Nah itu. Jadi kekurangan tadi untuk presentasinya katanya ada rasa gugup, malu, tidak percaya diri ya. Nah mungkin nanti kalau lain waktu kita membahas dengan tema yang berbeda. Harapan saya nanti kalian bisa bagus ya. Lah khususnya yang laki-laki loh, malah justru yang
kerjakan dengan cepat, kemudian nanti selanjutnya dilanjutkan dengan presentasi. Itu kalian juga sudah benar-benar siap, jangan sampai seperti yang tadi kalian tunjukkan, giliran presentasi kalian belum selesai mengerjakan. Jadi saya tadi sudah mengulur waktu, saya undurkan lagi 5 menit. Harapan saya kalian sudah selesai semua, terus siap presentasi. Ya. Terus kemudian hari ini gimana untuk kegiatan hari ini, senang? Nah, kalian bisa lebih aktif daripada model ceramah ya. Ya, cuman perlu dimanfaatkan lagi waktu yang jangan sampai waktu disia-siakan dengan kegiatan yang tidak penting dalam kelompok. Lebih aktif lagi dalam kelompoknya. Baik itu pembagian tugas, yang menjawab pertanyaan, yang menulis, yang presentasi, bisa semua kelompok bisa aktif semua. Nah, kemudian saya buat kesimpulan dari ini tadi, dari teks laporan observasi yang sudah kalian kerjakan melalui forum diskusi tadi sudah baik. Kemudian ada satu lagi untuk yang perlu kalian tahu, bisa diwakili dari kelompok 1. Ya, tadi coba dibacakan hasil resume-nya untuk ciri-ciri atau konteks observasi. Dan pasti ya, bacakan ciri-cirinya tadi untuk hasil kesimpulan. Yang lain mendengarkan, jangan terlalu banyak suara. Ciri-ciri tujuan teks laporan hasil observasi bertujuan untuk menyampaikan informasi tentang objek, konsep sesuatu apa adanya, sesuatu fakta dan data-data yang diperoleh dari hasil pengamatan sistematis dan analisis ilmiah. Untuk membuat teks laporan hasil observasi, kita perlu mengamati dan membandingkan objek sesuatu konsep dengan objek sesuatu atau konsep lain yang memiliki karakteristik atau ciri-ciri serupa. Ciri-ciri isi teks. Mengapa dikatakan laporan hasil observasi? Isi yang dibahas adalah ilmu tentang suatu objek atau konsep. Objek yang dibahas bersifat umum sehingga menjelaskan ciri umum semua yang termasuk kategori kelompok itu bersifat umum atau museum demokrasi, bertujuan menjelaskan dari sudut pandang ilmu. Objek atau hal dibahas secara sistematis, dirinci bagian-bagiannya objektif. Merinci objek atau hal secara sistematis dari sudut ilmu, definisi, klasifikasi, jabaran ciri objek. Ya, itu tadi sudah disimpulkan dari perwakilan kelompok 1 tentang laporan hasil observasi. Nah, sampai di sini sebelum saya tutup, ada pertanyaan dari kalian semua berkenaan dengan teks hasil laporan observasi materi kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Nah, sebelum saya tutup, itu posisi meja itu dirapikan seperti semula. Terus masing-masing
tadi ya, saat sekian kurang lebihnya, misalnya tadi saya salam, minta maaf yang bersangkutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, nanti barisan yang paling menang bisa bukan dua, saya pilih dulu. Mbak Okta bisa pulang. Yang ketek. Pokoknya Sarah bisa pulang. Bersama ya. Kembali lagi bersama saya Dia Fitria Rahmawati, dan pada kesempatan ini kita sudah melaksanakan kegiatan supervisi akademik di kelas, dan untuk terakhirnya kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi bersama dengan Ibu Retno. Nah, Ibu Retno bahwa tadi sudah melaksanakan kegiatan supervisi akademik di dalam kelas ya Ibu ya, dan dari apa yang sudah dilaksanakan oleh Ibu, bagaimana perasaan Ibu ketika melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, akan tetapi bersamaan dengan itu juga dilaksanakan kegiatan supervisi akademik Ibu? Ya, seperti biasa Bu, memang situasi pembelajaran juga seperti biasa. Jadi kalau ada tambahan karena ada kegiatan supervisi, alhamdulillah kita tidak ada bedanya seperti hari-hari biasa. Alhamdulillah sudah lancar. Terus dari proses pembelajaran yang saya lakukan tadi, dari proses pemateri, kemudian respon siswa dalam kegiatan diskusi juga bagus, sampai dengan proses presentasi. Ya, cuman ada beberapa kelemahan yang mungkin siswa kurang terbiasa dalam melakukan perform di depan teman-teman mereka. Ada katanya tadi ada karena grogi Bu, karena ada malu, tidak percaya diri dan lain-lain. Nah, itu saya rasa masih dalam taraf yang wajar, karena mungkin dari pembiasaan mereka itu banyak yang belum terbiasa dengan perform di depan teman-teman mereka. Jadi sejauh ini, tapi dari presentasi yang 8 kelompok tadi saya nilai alhamdulillah sudah baik, cuman memang harus ada perbaikan lagi ke depannya agar presentasi itu lebih sempurna. Luar biasa sekali ya Bu Ibu ya. Jadi tadi sudah dilaksanakan kegiatan, sudah berjalan dengan baik, dan yang perasaannya biasa saja karena memang kegiatan pembelajaran seperti itu. Dan untuk kedepannya mungkin tadi Bu Retno juga menilai bahwasanya anak masih ada kendalanya, kurang percaya diri dan juga malu seperti itu ya Bu ya. Nah, untuk kedepannya Ibu, dari hal yang sudah dilaksanakan tadi, ada kendala bahwa siswa merasa malu, kemudian kurang percaya diri dalam berpresentasi, menyampaikan hasil diskusi mereka. Nah, apa yang akan Ibu lakukan untuk menghadapi hal tersebut agar tidak terulang kembali? Nah, itu kalau misalnya cuman rasa percaya diri itu karena pembiasaan Ibu. Jadi mungkin dari berbagai mapel yang diberikan ini, ada baiknya itu menggali respon siswa untuk lebih aktif lagi. Jadi mereka jadi terbiasa berbicara, terbiasa diskusi dengan kelompok atau dengan teman masing-masing. Itu akan menjadikan kebiasaan itu akhirnya mereka menjadi tidak grogi, tidak malu, dan lebih percaya diri. Itu cuma sekedar memperbanyak jam terbang saja Ibu, kalau menurut saya seperti itu. Nah, jadi kedepannya Bu Retno akan berusaha untuk memberikan suatu pembelajaran yang lebih aktif lagi, agar anak-anak lebih
aktif kembali dalam pembelajaran seperti itu ya Ibu ya. Itu sangat luar biasa sekali. Nah, untuk komitmen Ibu, komitmen agar nantinya Ibu mampu melaksanakan kegiatan tadi pembelajaran yang aktif dan siswa bisa mampu kreatif. Nah, komitmen yang akan Ibu lakukan itu yang bagaimana Ibu kira-kira? Kalau komitmen itu kan karena adanya kerjasama antara guru dan siswa. Kebetulan kalau sekarang pembelajaran banyak berpusat pada siswa, itu kita harus bisa memberikan motivasi kepada siswa. Kalau begini loh cara presentasi yang baik, misalnya harus ada kerjasama, kamu harus memiliki modal materi yang matang, kemudian cara kamu mempresentasikan kalau ada bahan-bahannya yang sekiranya bisa disampaikan, itu perlu juga kesiapan siswa dalam mempersiapkan diri, baik itu secara materi maupun secara pribadi masing-masing, sehingga mereka bisa tampil lebih sempurna dari sebelumnya. Jadi memberikan motivasi bahwasanya saling bekerja sama dan juga komunikasi dengan siswa untuk di setiap pelajarannya kedepannya mungkin Bu Retno bisa saling koordinasi kolaborasi dengan siswa seperti itu ya Bu. Itu sangat luar biasa sekali. Tadi juga sudah antusias anak-anak berdiskusi dengan baik dan bisa presentasi walaupun dengan bagaimanapun cara mereka seperti itu ya Bu ya. Dan kedepannya semoga saja untuk pembelajaran Bu Retno di kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia nantinya bisa meningkatkan kemampuan siswa sesuai dengan apa yang Ibu harapkan seperti itu ya Bu ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Semoga dari apa yang sudah kita lakukan diskusikan hari ini kedepannya bisa meningkatkan potensi diri kita juga sebagai seorang guru. Nah, demikian untuk kegiatan coaching supervisi akademik dan harapan dari kami. Semoga kegiatan seperti ini bisa terlaksana di setiap tahunnya dan bisa meningkat serta mampu meningkatkan potensi yang dimiliki oleh guru masing-masing. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.